Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Saya Nur Hanifa dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai penulisan kata dasar, kata berimbuhan, dan bentuk ulang melalui PPT berikut ini. Di dalam bahasa Indonesia, kita mengenal berbagai bentuk penulisan kata, yaitu 1. Kata dasar, 2. Kata imbuhan, 3. Bentuk ulang, 4. Gabungan kata, 5. Pembengalan kata, 6. Kata depan, 7. Partikel, 8. Singkatan dan akronim, 9. Angka dan bilangan, 10. Kata ganti, dan 11. Kata sandang. Yang pertama, kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contohnya, kantor pajak penuh sesak. Saya pergi ke sekolah. Buku itu sangat tebal. Lalu yang kedua, kata berimbuhan. Perlu kita perhatikan, di dalam bahasa Indonesia, kita mengenal beberapa bentuk terikat. Dan bentuk terikat itu ditulisnya harus serangkai. Contoh pada kata yang berimbuhan, awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran, ini ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Contohnya, pada kata berjalan, berkelanjutan, dan lain-lain. Lalu yang kedua, bentuk terikat tulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contoh pada kata pasca sarjana. Pasca, bentuk terikat ini ditulisnya selalu serangkai. Namun, ada pengecualian kalau misalnya bentuk terikat itu diikuti oleh kata yang diawali huruf kapital atau dia berupa singkatan yang semuanya bentuk kapital. Ini tanda hubung untuk merangkainya. Contoh seperti pada kata pro-barat dan non-ASEAN. Lalu kemudian, untuk ketika kata yang mengikutinya bukan kata dasar, misalnya contoh pada kata kelahiran. Kelahiran itu kan bentuk turunan ya, maka antara bentuk terikat yang mengikutinya itu harus diberi tanda hubung. Kemudian untuk berikutnya bentuk terikat pada kata maha. Kalau misal bentuk maha yang diikuti kata dasar yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan ditulisnya serangkai. Contohnya pada kata Maha Kuasa, Maha Bisa, Maha Adil, dan lain-lain. Tetapi Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang ditulisnya terpisah. Nah, satu lagi pengecualian adalah Maha Esa. Walaupun Esa adalah bentuk dasar, ketika dia digabung dengan Maha untuk membentuk nama Tuhan, Maha dan Esa ditulisnya terpisah. Lalu yang ketiga, bentuk ulang. Bentuk ulang ini ditulis dengan tanda hubung. Contohnya, pada kata ibu-ibu dan anak-anak. Catatan, sebelum dan sesudah tanda hubung tidak diberi spasi. Ini salah satu yang sering sekali kita salah dalam menulis. Lalu, penjamakan. Kalau gabungan kata dijamakan, yang diulang itu hanya unsur utamanya. Contoh pada kata wali murid. Ketika dijamakan menjadi wali-wali murid. Atau bisa juga kita menggunakan kata yang mengandung arti jamak. Contohnya, para wali murid.